Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Marta Khairunisa dari kelas D Akuntansi Weekend akan mempresentasikan mengenai statistik bisnis yang menganalisis jurnal. Ada dua jurnal yang telah saya teliti. Pertama berjudul Meningkatkan Kinerja Karyawan Melalui Keterlibatan TI atau Peran Pengalaman Individu dan Dukungan Manajemen. Jurnal yang kedua adalah Pengaruh Pelatihan, Motivasi, Disiplin Kehidupan Kerja, dan Balance on Performance SMK Duta Karya. Yang pertama, survei atau sensus. Jurnal pertama menggunakan survei sampel karena menggunakan survei 227 karyawan PT NBH yang terdapat dalam metode penelitian. Kenapa disebut sampel? Karena penelitian ini hanya menggunakan 227 karyawan, hanya PT NBH gitu. Jadi ketika suatu analisis menggunakan seluruhnya, itu disebut sensus. Tapi karena ini hanya 227 karyawan dan tidak seluruhnya, jadi analisis ini disebut analisis sampel. Sampel itu berasal dari bahasa Inggris ya, yang artinya tuh example atau contoh. Jadi ketika kita ambil contohnya, berarti nggak semuanya gitu. Data yang kedua adalah menggunakan data sensus. Nah, kalau data yang kedua ini menggunakan seluruh populasi guru dan staf SMK Duta Karya yang dilibatkan, yaitu sebanyak 114 orang tanpa pengecualian. Jadi ketika suatu data nih, kita ngambil data, yang data ini diambil dari seluruh anggotanya gitu ya. Karena di sini di SMK Duta Karya jumlah guru dan staf adalah 114 orang dan 114-nya mengisi data tersebut. Ini bisa disebut sampel sensus. Dan terdapat dalam cuplikan, the respondents among teachers and administrative staff were selected using the total sampling method, improving the entire population of 113 individuals without additional selection criteria. Yang kedua, jenis data kuantitatif atau kualitatif. Jurnal yang pertama menggunakan data kuantitatif karena peneliti menggunakan metode survei dengan kuesioner skala Likert. Begitu juga dengan jurnal kedua. Jurnal kedua juga menggunakan metode kuantitatif karena penelitian menggunakan kuesioner dengan skala numerik atau Likert yang dianalisis dengan metode statistik yang mengolah angka. Nah, jadi kalau kuantitatif itu lebih menuju ke angka, entah itu jumlah, entah itu populasi. Jadi kuantitatif itu lebih ke angka, sedangkan kualitatif itu lebih ke non-angka atau non-nominal. 3. Sumber data, primer atau sekunder. Nah, kedua jurnal ini menggunakan data jurnal primer karena langsung diperoleh dari responden. Kan tadi ya, yang pertama dari 227 karyawan PT NBH dan yang kedua dari 114 staf dan guru SMK Duta Karya. Sehingga ini tuh jadi langsung dari narasumber yang kita ambil datanya gitu. Walaupun yang kedua jurnal kedua diambil dari Google Forms, jadi online gitu ya. Tapi data ini tuh emang langsung dari si narasumbernya, yaitu staf dan guru di SMK Duta Karya. Nah, ketika kita kan data itu ada, yang ketiga ini adalah sumber data adalah primer dan sekunder. Kalau primer itu langsung dari narasumbernya kan. Kalau sekunder diambil dari kata second, artinya kedua. Nah, kalau kedua ini misalkan kita nih yang isi data narasumber tadi misalkan laporan ke mana? Ke misalkan badan apa. Nah, ketika kita ambil jurnalnya dari badan tersebut gitu, misalkan dari artikel atau berita, nah itu disebut data sekunder. Ya kalau kita menganalisis gitu. Yang keempat, berdasarkan skala pengukurannya, nominal atau ordinal, interval atau rasio. Jurnal yang pertama menggunakan skala interval karena menggunakan skala Likert yang dimana jarak antar nilai dianggap sama. Nah, di sini kan kita udah lihat ya bahwa kayak pengalaman mandirinya gitu. Ini tuh kalau interval itu ada jaraknya antara titik satu dan lainnya, tapi tidak ada titik nol yang absolut atau disebut juga relatif lah gitu. Ini kan kita udah ada datanya nih. Di sini tuh ada 2718 ke 6168. Ini ada jaraknya, tapi tidak ada titik nol yang absolut gitu. Sedangkan jurnal yang kedua menggunakan tingkatan persepsi atau opini, sehingga termasuk data ordinal.
kita kan di sini lihat ya, bahwa kayak setuju atau tidak setuju, di sini tuh ada persen-persenannya nih, dari 22 ke 44 ke 24 orang ya. Jadi di sini tuh termasuk data ordinal karena memiliki beda antara titik satu dan lainnya ya. Dan ada levelnya antara setuju, tidak setuju, terus juga sangat setuju gitu, kurang setuju, itu ada bedanya. Tapi ada juga levelnya gitu. Nah kan kalau nominal mah emang kayak ada bedanya tapi nggak ada level, kayak nggak ada level yang lebih unggul. Contohnya kayak warna, kan antara merah, kuning, hijau itu ada bedanya, tapi nggak ada sesuatu yang lebih unggul daripada warna-warna ini. Itu contoh lain dari nominal, karena di sini data ordinal dan memiliki level, jadi ini tuh bukan termasuk data nominal, tapi termasuk data ordinal. Jurnal yang kedua, yang pertama tadi ya udah interval atau rasio. Jurnal yang pertama adalah data interval. Kelima adalah proses bisnis. Yang pertama kita mulai dari jurnal pertama dulu ya. Proses bisnis jurnal pertama, yang pertama adalah identifikasi masalah, yaitu kesenjangan keterlibatan karyawan dengan TI dan kinerja karyawan. Yang kedua adalah penrumusan tujuan penelitian, yaitu menganalisis pengaruh pengalaman TI individu dan dampak terhadap kinerja karyawan. Yang ketiga adalah proses pengumpulan data, yaitu menggunakan metode kuantitatif sehingga 220 responden ikut untuk merespon. Yang keempat adalah kesimpulannya, yaitu keterlibatan TI berperan sebagai mediator yang memperkuat hubungan pengalaman TI dan dukungan manajemen terhadap kinerja karyawan. Yang kelima adalah diseminasi atau marketing, yaitu cara pemasarannya gitu. Jurnal tersebut dipublikasi di Jurnal Manajemen Bisnis volume 16 nomor 2 tahun 2025. Lalu ada proses bisnis jurnal yang kedua. Yang pertama, identifikasi masalah, yaitu masalah dari jurnal kedua adalah kinerja guru dan staf SMK Duta Karya yang masih rendah meskipun ada dukungan pemerintahan yang berupa program pengembangan sekolah vokasi berbasis industri 4.0. Yang kedua adalah perumusan dan tujuan penelitian. Tujuan penelitiannya adalah menganalisis pengaruh pelatihan, motivasi, disiplin, dan keseimbangan kehidupan kinerja karyawan terhadap kinerja guru dan staf administrasi SMK Duta Karya. Yang ketiga adalah proses pengumpulan datanya. Untuk proses pengumpulan data jurnal yang kedua ini adalah dilakukan dengan menyebarkan kuesioner online atau Google Forms kepada 114 guru dan staf untuk pengumpulan data yang lebih efisien dan mudah diakses. Lalu keempat adalah kesimpulan, yaitu peningkatan motivasi kerja menjadi kunci untuk meningkatkan kinerja guru dan staf administrasi. Yang kelima adalah diseminasi atau marketing. Ya ini jurnal yang kedua ini dipasarkan atau dimarketingkan diterbitkan oleh Jurnal Aplikasi Bisnis dan Manajemen volume 11 nomor 3. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.